Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Kembali lagi dengan gue Yoga. Ini merupakan video kedua dari perjalanan gue solo riding dari Jakarta ke Pandeglang. Kita jalan lagi. Saat ini gue habis istirahat di Indomaret di SPBU Ranca dan kita akan melanjutkan perjalanan. Kebetulan saat ini udah setengah perjalanan kita menuju ke Pandeglang. Gimana keseruan gue di perjalanan kali ini, ikutin terus video gue sampai habis. Set dulu. Oke, kita lanjut. Waduh, ada transformer. Waduh, nyalipnya susah ini pasti. Panas banget teman-teman. Masya Allah banget ini. Sebenarnya gue kemanapun ya, biasanya kalau perjalanan jauh, riding jauh itu gue senengnya sih jalan malam, karena adem dan gak rame jalanan. Cuman kebetulan kali ini gue lagi pengen jalan siang-siang, jadi gue harus menerima risiko panas-panasan. Cuman kalau lagi jalan kenceng kena angin mah enak-enak aja. Terus mulai bergelombang, agak bingung gua. Nyalipnya agak bingung. Kita coba salip dulu, kebuntutin yang gede itu. Mesti hati-hati nih. Sorry, di bagian tengah jalannya bergelombang begitu. Jadi kalau nyalip kendaraan panjang besar ini harus memperkirakan apa? Jalanan sudah kosong dan cukup ruangnya cukup, dan spare waktu buat nyalipnya cukup. Harus benar-benar dipertimbangkan. Kita coba lihat di depan sudah pada. Nah, ini agak mempersulit si jalanan berlubang ini, jalan bergelombang. Jadi kan kalau akselerasi kan otomatisnya harus kenceng ya buat nyalip ya. Jadi jalannya panjang, besar dan panjang. Jadi benar-benar harus kasih speed yang lumayan kencang. Dan ini kita udah nyalip, sip, bisa melewatinya dengan baik. Kebetulan tadi kosong banget. Ya, pertigaan ini kita belok kiri. Berdasarkan perintah dari Mbak Google, kita belok kiri. Dan ini daerah Pasar Korelet. Udah sih, gue baca tulisan Alfamart Pasar Korelet. Kalau daerahnya namanya apa ya? Bentar kita cari. Korelet, dia Jalan Raya Korelet. Ini gue bawa motornya agak ngebut temen-temen, supaya sedikit lebih cepat. Karena perjalanan masih jauh. Ini agak apa ya? Jalanannya lebih banyak bergelombangnya. Jadi cepat pegel gue. Nah, nih jalan rusak. Jembatan lagi, kenapa ya? Kenapa kalau di jembatan itu sering banget rusak gitu? Entah itu sambungannya, entah itu aspalnya. Itu ada ibu-ibu bonceng anaknya pakai sepeda listrik. Susah banget pasti itu lewatin jalan kayak tadi. Mana suspensinya. Sebenarnya secara fungsi sepeda listrik kayak tadi tuh untuk jalan yang halus, jalan komplek lah. Kalau jalan kayak gini yang banyak bergelombangnya, waduh, pasti kurang nyaman sih. Jadi oke sih, karena dia sepeda listrik jadi lebih ramah lingkungan ya.
Nah, bicara tentang sepeda listrik. Nah, kita obrolin tentang motor listrik nih teman-teman. Jadi ternyata banyak banget produsen listrik ya, gue kalau ngeliat di YouTube tuh terkait dengan pameran-pameran kendaraan listrik, motor-motor listrik itu banyak banget produsen-produsen yang produsen baru lah ya, yang kita nggak kenal lah, nggak tahu ini sebagai sebuah perusahaan atau brand yang memproduksi kendaraan sepeda motor. Tapi justru produsen-produsen yang nggak kita kenal sebagai produsen kendaraan bermotor banyak yang memproduksi, kayak misalkan United itu kan kita taunya brand sepeda ya. Nah, dia ngeluarin motor listrik. Terus ada Alfa itu yang sering muncul iklannya, itu ngeluarin motor listrik. Terus TVS mah memang produsennya sepeda motor ya. Cuman ini sih sebenarnya yang ditunggu-tunggu adalah nama-nama besar kayak Honda dan Yamaha berani untuk mengeluarkan produk motor listrik yang memang diproduksi massal gitu. Sebenarnya kalau nama-nama besar itu udah muncul gitu dengan produk-produk sepeda motor listriknya, gue yakin yang lain itu bakalan keluar dan industri sepeda motor listrik itu akan jauh lebih mantap lagi kalau nama-nama besar itu udah turun gunung ya istilahnya. Cuman untuk sampai saat ini sih yang gue tahu sepeda motor listrik yang benar-benar berasa sepeda motor ya itu baru Gesit. Itu yang produk lokal ya, produk negara sendiri yang memang sudah jalan, yang sudah diproduksi massal dan dijual secara bebas. Itu Gesit. Terus sama Alfa istilah gue sih yang memang udah ada di jalanan. Kalau United gue nggak tahu tuh emang udah dijual secara dijual bebas atau belum. Cuman yang jadi catatan untuk kendaraan motor listrik adalah saat ini ya, motor-motor listrik itu belum bisa dipakai untuk jarak jauh. Kayak misalkan kadang kita touring ya ke Bandung, ke Jogja gitu, yang jaraknya itu sampai ratusan kilometer. Yang jadi masalah adalah ketika baterainya habis kan kita harus ngecas. Atau mungkin ada sepeda motor listrik yang dia sistemnya itu swap. Nah, cuman masalah untuk sistem swap ini kan dia butuh ekosistem ya, dimana setidaknya banyak titik-titik untuk swapping itu yang mengakomodir kita untuk bisa perjalanan jarak jauh. Kayak misalkan contoh mobil listrik itu kayak misalkan yang udah diproduksi massal itu Ioniq 5 sama Wuling REV. Itu untuk di luar Jabodetabek ya, baru ada di rest area jalan tol Trans Jawa. Itu ini lagi macet nih teman-teman, nanti gue lanjut lagi obrolannya.
ternyata macet. Perlintasan kereta stasiun Tenjo. Kayaknya tadi palangnya kecepatan ditutup deh. Soalnya tadi nungguin kereta lama banget. Dan di sini agak susah lewatnya. Macet ternyata. Udah bapak, jangan terlalu masak bapak. Ibu-ibu terlalu memaksakan nyari, jadi menghalangi arah jalan sebaliknya. Panas banget. Kalau jalan pelan atau macet itu panas itu jadi berasa banget. Soalnya nggak ada angin yang lewat. Kayaknya di sini banyak mobil omprengan gitu kali ya. Yang mobil-mobil carry, Luxio gitu. Biasanya buat omprengan tuh. Jadi dia kendaraan umum cuman plat hitam. Nggak tahu ya secara ini legal atau enggak. Cuma dulu gue suka naik tuh sama bokap omprengan dari Cawang Uki ke Cilengsi. Dulu banget sih, cuma sekarang udah nggak ada kali ya, atau masih ada mungkin. Jadi dia keunggulannya cepat jalannya. Jadi kalau full nih nggak nyusur jalan lagi buat nyari penumpang. Jadi dari ujung ke ujung. Cuma lama nyari penumpangnya doang kali ya, karena dia kalau nggak penuh nggak jalan. Oke, berarti gua sekarang ini masuk daerah Tenjo. Nah, depan kita belok ke kanan. Kalau kata mbak gue sih ke kanan. Mana belokannya? Sebelah mana? Oh itu. Wah jalannya kecil banget. Bener nggak tuh ya? Kelewat kita. Kita putar balik dulu. Sebentar. Saya putaran balik yang aman. Nah sebelah kiri ada perumahan. Kenapa Tenjo ya? Gue nggak tahu dah. Kayaknya semua tempat yang ada stasiunnya itu ya mungkin dari sudut pandang developer. Ini bisa nih jalan perumahan gitu. Karena keunggulannya dekat stasiun kan. Jadi orang bisa komuter ke daerah Jakarta. Turn left. Oke. Nah itu kan. Selangkah ke stasiun KRL iklannya. Ya ke stasiun KRL mah deket, cuman ya jauh dari ibu kota, tetap aja kan.
kanan kiri kebun. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini daerah baru ya, baru pertama kali berkunjungnya, jadi agak sedikit was-was sih sebenarnya. Tapi secara view wah enak nih, lihatnya hijau-hijau gitu. Sebelah kiri hijau. Kabupaten Bogor, gue baru tahu ini masuk Kabupaten Bogor. Kering banget ya. Ada sapi. Gede banget sapinya. Ini besok mau dikurbanin kali. Harusnya kadang ini tanah produktif ini. Tapi kenapa kering banget ya? Dipakai mungkin. Kita ke kanan. Ini sering gini nih, sama Google Maps dibawa ke jalan kecil lewat pemukiman gitu-gitu. Emang kelirunya gue terlalu nurut sih. Perlintasan Cikoya. Kemana kita? Salah. Oh no. Kita dulu. Stasiun Cikoya. Sebentar. Kanan. Sip, benar. Sebenarnya tadi diarahin belok kiri, cuman gue agak ragu, jalannya kecil dan hancur. Emang harus, kalau Google Maps itu emang harus dicurigai sih, nggak boleh serta-merta langsung ngikutin. Nah, kita ketemu truk besar lagi nih. Coba kita salip. Bismillah. Speed rate-nya lumayan kenceng, sekitar 40-50 km per jam. Dan truknya pun sama, sekitar segituan. Waduh, jadi kita harus hati-hati. Nah, ini kosong nih. Sebelah kasih klakson dikit buat ngasih tahu. Oke, set. Sebenarnya nggak wajib sih kalau klakson itu, cuman biar kasih tahu aja. Gue mau nyalip nih. Tapi biasanya kalau malam itu gue kasihnya dim atau bim ya. Bim lampu tembak, kedip aja 2 kali, sekali atau 2 kali gitu, buat ngasih tahu kalau gue mau nyalip, supaya walaupun sebelah kanan itu kan blind spotnya kecil ya, sekadar ngasih tahu aja. Soalnya kan gue kendaraan kecil ya, kalau dibanding dengan truk sebesar itu mesti harus waspada sebenarnya. Banyak truk besar, jalannya beton, cuman ini beton halus, jadi cukup nyaman sih gue lewatnya. Ini masuk rumah Citra Maja. Tadi pelang tulisan Citra Majanya lupa nggak gue rekam, teman-teman. Nah, ini perumahan yang cukup mantap ini. Citra Group. Jalan main enak. Ada CGV juga, keren banget. Apa logonya dong ya? Akses masuk menuju bioskop. Iya bener CGV itu. Tapi masih tahap pembangunan kali ya. Sebelah sana ada rel kereta.
Mungkin dapat akses langsung ke stasiun kali rumahan ini. Keren sih menurut gue. Dilarang parkir dan bermain di atas flyover. Tuh, baca nggak teman-teman? Gue nggak tahu ya sejak kapan di Indonesia itu flyover itu jadi tempat wisata gitu, jadi spot buat nongkrong. Banyak banget gue lihat. Oh, gue liatnya ini polanya tuh ruko, terus di belakangnya poster gitu. Ini green file. Ya mempermudah penghuni rumah kali ya. Jadi akses buat toko, buat beli barang itu lebih mudah kali. Tinggal jalan ke depan klaster ruko, banyak ruko. Terus untuk pemilik ruko juga nah kayak gitu tuh. Itu ruko belakangnya klaster. Jadi buat pemilik ruko target konsumennya udah jelas. Klaster ini gitu. Jadi udah metain. Klaster ini harganya menengah ke atas. Oh berarti target pembelinya atau target konsumennya itu menengah ke atas. Jadi langsung tertarget gitu. Keren sih ini. Macet ini park apa gitu. Sebelah kiri park apa gitu. Ini agak lebih murah sih kelihatannya dari rumahnya. Di park file karena satu lantai. Ya, jadi gitu. Langsung terpetakan target konsumennya. Keren. Park Street. Kalau tadi gue liat klasternya itu rumah-rumahnya 2 lantai, gede-gede gitu. Kalau ini sedikit lebih kecil, kayaknya lebih murah. Kayaknya itu gerbang Citra Maja ya. Iya udah keluar kayak gitu. Interesting. Asik sih menurut gua. Buat akses jalan tadi keren. Di depan ada bus Prima Jasa. Apa itu jurusannya? Tanjung Priok Rangkas Bitung. Kayaknya kita udah deket daerah Rangkas Bitung. Itu tandanya si Prima Jasa itu. Ini OTW Rangkas Bitung apa OTW Tanjung Priok? Ini OTW Rangkas Bitung nih. Keluar jalan tol kali ya. Balaraji, Cikande, Citeros. Kalau di map sih tulisannya Jalan Raya Pandeglang. Nah kita agak menantang nih untuk nyalipnya. Di depan kendaraan besar semua. Oke, bisa kita salip ya? Bisa nggak? Bismillah. Langsung ke kendaraan besar kita salip. Sip. Kita lihat ini daerah mana ya? Seperti biasa kita lihat spanduk toko. Biasanya di situ ada alamat, nama jalan segala macam. Biasanya gue gitu tuh. Cuma nggak tahu daerah mana sini.
Rangkas Bitung, Citras. Sudah masuk daerah Citras. Bicara tentang Rangkas Bitung, yang terlintas di benak gue itu KA lokal Merak, dimana komuter lain ini dia jalur Tanah Abang Rangkas Bitung itu dari Rangkas Bitung startnya KA lokal Merak sampai ke stasiun Merak. Gue nggak tahu stasiun Merak kabarnya sih lagi direvitalisasi ya, lagi diperbaiki. Jadi singkat gua dulu pernah baca itu lagi nggak beroperasi, jadi nggak sampai situ loh kalau Meraknya, nggak sampai Merak. Cuman sejarahnya ya sebelum RKK lokal Merak, sebelum komuter lain sampai Rangkas Bitung lah, singkat gue itu ada tanah kalau lokal Merak itu dulu jalannya dari stasiun Tanah Abang, singkat gue ya, sebelum komuter lain sampai ke Rangkas Bitung. Terus juga ada kereta Krakatau, KA Krakatau, mana ya KA Krakatau itu melayani rute dari Merak sampai ke Kediri. Jadi benar-benar dari stasiun Merak tuh. Jadi untuk jalurnya termasuk unik sih menurut gua si Krakatau ini. Jadi dia start dari Merak, kemudian ke Tanah Abang. Setelah itu dia memutar ke utara tuh lewat stasiun Bidara Cina kalau nggak salah. Habis itu ke Pasar Senen. Nah, Pasar Senen itu baru mengangkut penumpang yang berangkat dari Jakarta. Habis itu lanjut ke Kediri lewat selatan apa sih? Lewat Jogja berarti. Ya kalau lewat Semarang ya gue nggak tahu deh, lupa itu. Dan itu menurut gue salah satu kereta api yang rutenya cukup unik karena startnya dari Merak. Jadi yang lewat Rangkas Bitung itu pertama kalau Merak sama si KA Krakatau itu, seingat gue ya dulu sebelum era komuter lain. Nah setelah komuter lain itu diperpanjang jalurnya, dulu kan pas awal-awal itu belum sampai Rangkas Bitung juga tuh ke komuter. Kalau nggak salah dia cuman sampai Serpong ya, kalau nggak salah tuh sebelum diperpanjang sampai Rangkas Bitung. Dan kalau lokal Merak itu start dari Serpong ke stasiun Merak, kemudian komuternya diperpanjang sampai ke stasiun Rangkas Bitung. Nah jadi seperti saat ini nih kalau lokal Merak itu berangkat dari Rangkas Bitung ke stasiun Merak. Dan buat lo yang mau ke Pelabuhan Merak ya atau nyebrang ke Sumatera mungkin, itu bisa jadi pilihan alternatif sih menurut gua. Karena secara budget itu murah banget teman-teman. Gua pernah nyobain itu komuter lain ke Rangkas Bitung itu kan sekitar berapa ya, 15.000 kalau nggak salah seingat gua. Kemudian kalau lokal Merak itu cuman berapa gue lupa dah, 4.000 apa ya, pokoknya murah banget dah kalau lokal Merak itu. Jadi lu sampai ke Pelabuhan Merak itu cuman sekitar 20 sampai 30 ribu, itu pun udah sampai dekat Pelabuhan Merak ya. Cuman sayangnya dulu itu di stasiun Merak itu ada jembatan penyeberangan orang dari stasiun Merak langsung ke pelabuhan tuh. Cuman sekarang lu harus muter dulu ke jalan raya, jadi lu benar-benar harus masuk dari depan. Kayaknya itu setelah renovasi di Pelabuhan Merak deh. Jadi di bagian lobi itu udah keren banget tuh Pelabuhan Merak. Yang dermaga kapal reguler ya, kalau kapal eksekutif udah pasti bagus. Kayak gitu. Untuk estimasi waktu itu sekitar 4 jam lah ya. Jadi dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung komuter lain itu sekitar 2 jam. Kemudian dari Rangkas Bitung ke Merak, ke lokal Merak itu sekitar 2 jam juga. Nah untuk transitnya itu
eh, kalau ngikutin jadwal yang pernah gue ikutin ya, waktu itu untuk transit gue harus nunggu sekitar setengah jam, mungkin setengah 30 sampai 60 menit lah kayak gitu. Jadi hitung-hitung ya sekitar 5 jam lah sampai pelabuhan Merak. Nah, secara estimasi waktu itu ya kurang lebih sama sih dengan kalau lu naik motor dari Jakarta ke Pelabuhan Merak. Itu kalau nggak salah sekitar 4 jam sekian. Gue ngecek di Google Maps sih, cuman gue belum pernah nyobain langsung ke Merak naik motor. Mungkin next time kalau gue ada rencana trip ke nyebrang ke Pulau Sumatera, ya mungkin mulai dari yang dekat dulu kali ya, ke Menara Siger. Nah, itu gue penasaran banget tuh. Katanya sekarang udah bagus, udah dibangun Masjid BSI di dekat Menara Siger, dan Menara Siger itu udah mulai terawat sih, banyak wisatawan yang ke situ. Gue penasaran sama menara itu sih, karena seringkali, dan gue yakin lu sering ngerasa penasaran juga sama kayak gue. Jadi setiap nyebrang ke Pulau Sumatera, kita tuh selalu ngeliat itu tuh Menara Siger tuh warna kuning ya kan, di Pelabuhan Bakauheni. Tapi mungkin belum pernah ke situ gitu. Ya buat yang belum pernah ya, yang udah pernah ya udah. Cuman gue belum sempet aja sih. Terus untuk penyeberangannya ya, waktu itu gue nyobain 2 kapal. Yang pertama reguler sama eksekutif. Jadi kurang lebihnya sih begini. Kalau reguler itu di perjalanan dari berangkat ya, benar-benar berangkat dari dermaga sampai Merapat itu 3-4 jam tuh kalau reguler. Kalau eksekutif itu cuman 2 jam, sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam itu. Dan waktu tunggunya kalau menurut gue reguler lebih cepat. Kenapa? Karena kapalnya banyak, jadi dermaganya gak cuma satu. Kalau eksekutif seingat gue dermaganya cuma satu gitu. Jadi kalau satu berangkat lo harus nungguin satu kapal nyandar, dan waktu sandarnya itu berapa jam ya? 30-60 menit mungkin. Nah, untuk harganya itu perbandingannya lumayan jauh tuh. Kalau reguler itu gue lupa ingat sih, nanti gue tulis aja di video. Kalau eksekutif itu waktu itu ingat gue 70.000 untuk orang ya. Kalau untuk kendaraan motor atau yang lainnya gue kurang tahu. Nah, cuman waktu itu gue mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena waktu gue untuk kapal reguler ya, pengalaman tidak menyenangkan ketika naik kapal reguler itu gue di laut itu sampai hampir 5 jam. Gue nggak tahu kenapa. Jadi sebenarnya ini udah dekat Pelabuhan Bakauheni, tapi kok nggak merapat gitu. Gue bingung tuh, entah ngantri entah ada problem gitu. Jadi itu jadi pengalaman yang tidak menyenangkan buat gue, sama sekali tidak menyenangkan. Jadi mungkin next time gue kalau nyebrang pakai kapal eksekutif aja lah, lebih enak dan fasilitasnya mantap banget kapal eksekutif itu. Kalau reguler itu kan ada tempat teber AC gitu-gitu, kadang itu masih kena charge, suruh bayar. Kayak duduk di karpet itu kan ada bayar juga. Kalau eksekutif itu semuanya udah gratis, semua ruangan, dan hampir semuanya ber-AC. Ya, dan waktu di laut itu nggak terlalu lama sih, kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, gue udah di daerah Rangkas Bitung nih. Landmarknya apa ya Rangkas Bitung ya? Ini jalan tol Jakarta Merak. Kita lurus. Dan untuk kontur geografisnya ini cukup unik sih menurut gue Rangkas Bitung. Jadi ya ada sedikit perbukitan, terus banyak hutan juga ya, banyak hutan dan rawa. Ya banyak hijau-hijau lah istilahnya.
Kota Rangkas Bitung, selamat jalan. Oh, kita udah ngelewatin Kota Rangkas Bitung. Gua kira kita bakal ngelewatin stasiun Rangkas Bitung tuh. Makanya tadi gua ngejelasin monolog tentang Rangkas Bitung, stasiun Rangkas Bitung. Kita sudah dekat menuju Pandeglang. Selamat datang di Kota Wisata Kabupaten Pandeglang. Kita sudah memasuki Kabupaten Pandeglang. Kita ke kotanya. Sudah ada. Terminal Kabedungan. Kita ke kiri. Jarinya ke kiri sih. Oke, sebenarnya ini udah sampai Pandeglang, teman-teman. Sekarang jam 12.08, berarti estimasi waktu dari kita berangkat itu jam 8. 9, 10, 11, 12. Wah, 4 jam ya. Lumayan loh. Padahal di Google Maps itu perkiraan perjalanan sekitar 3,5 jam. Cuman kita sampai sini memakan waktu sekitar 4 jam ya. Ya karena kita tadi berhenti dulu ya. Ya lumayan lama juga sih di berhentinya. Oke, gua rasa sampai di sini dulu teman-teman untuk video perjalanan kali ini. Mungkin next time gue bakal ngajak teman-teman buat ridingnya agak jauh, mungkin ke ujung kulon kali ya. Nah itu jadi utang juga, utang gue ke teman-teman semua buat riding ke sana. Oke, thank you udah nonton video gue sampai akhir. See you next time. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye bye.